piye kas kabarmu dino iki? Kita bertemu lagi di program kesayangan kita, ada Semarang Kuto Dewe. Dan seperti biasa kita akan menyajikan berbagai informasi unik seputar kota Semarang. Seperti sekarang nih, Jihan sudah ada di Sanggar Tari Greget, di mana ternyata sanggar ini sudah melahirkan banyak sekali seniman tari dari kota Semarang. Wow, seperti apa ya kira-kira? Nah, ikutin terus Jihan dalam Semarang Kuto Dewe. Pemirsa Indonesia banget, selain alamnya yang indah serta peninggalan sejarahnya yang masih bisa kita nikmati, Banten juga dikenal akan keseniannya. Ya, salah satunya adalah tarian rampak beduk yang cukup terkenal. Untuk itu, Sedek menuju salah satu desa yang berada di Cikande, Serang Timur. Sedek penasaran nih, ingin belajar tarian ini. Halo Bang, saya dari Indonesia Bang. Ya, saya pengen banget nih mempelajari kesenian ini. Boleh Bang, saya lihat kamu. Ya, boleh. Kali ini Cedric akan berkolaborasi memainkan alat musik beduk dan belajar tarian rampak beduk khas Banten. Ayo kita simak perjalanan Cedric kali ini. Di sanggar yang sederhana ini, tampak antusias pemuda dan pemudi desa berlatih tarian rampak beduk. Meskipun mereka masih terbilang remaja, namun sudah pasti dalam membawakan tarian ini. Cedric jadi semangat nih untuk belajar guys. Sekarang saya pengen nanya nih sama Akang nih. Nah Kang, sebenarnya nih seni ini mempunyai simbol apa nih Kang? Ya simbol tandanya mau sholat gitu kan. Oke, harus simbol kumpul keagamaan. beduk gitu kan, Ya. keagamaan Ya. gitu. Oke. Nah, pantasnya nih kesenian ini dipakai untuk acara apa nih Pak? Kalau untuk ngisi-ngisi acara atau event-event yang udah dipentaskan, kita peresmian. Nah, sekarang Kang saya pengen latihan nih sebenarnya. Boleh ya teman-teman? Boleh, yuk. Boleh. Bisa dicontohkan nggak? Boleh. Siap. Yuk, musik, Ayo. yuk. Yakin aja dong. Ya teman-teman, ternyata kesenian ini cukup rumit soalnya harus mengikuti irama ya Kang ya. Iya. Musik. Harus mengikuti irama musik, tapi ini bikin suasana gembira. Makanya sambil joget-joget ya teman-teman ya. Iya, joget. Ayo teman-teman kita latihan bareng sama saya Cedric. Wah, seru juga ya guys. Ini pertama kalinya nih Cedric belajar tarian rampak beduk. Awalnya susah sih menirukan gerakannya, namun sepertinya Cedric harus mencobanya. Jangan tertawa ya guys. Let's go.
Nah pemirsa, sekarang saya sudah bersama dengan salah satu siswa dari Sanggar Tari Greget dan kita akan ngobrol-ngobrol seputar apa ya motivasinya begitu ya untuk kenapa bergabung dengan Sanggar Tari Greget. Boleh dong kenalan namanya siapa? Namanya saya Seruni, Kelas berapa nih Seruni? kelas 1 SMA. Kelas 1 SMA. Oke, Seruni. Aku mau tanya dong, kenapa sih Seruni ini bergabung Iya. dengan Sanggar Tari Greget? Dulu motivasinya pertama kali apa sih? Dulu waktu kecil tuh suka lihat, waktu TK suka lihat orang kayak nari Jawa gitu kayaknya bagus, terus kepingin, terus akhirnya dimasukin sanggar sama mama gitu. Oke gitu, kalau bergabung dengan Sanggar Tari Greget ini sudah berapa lama? Kurang lebih udah 5 tahun. Sudah 5 tahun. Iya. Gimana nih kesannya 5 tahun belajar nari di Sanggar Greget? Seneng banget soalnya di sini diajarin macam-macam tarian, terus juga sering pentas-pentas gitu. Oh, udah sering pentas-pentas juga ya? Iya. Tari apa aja sih yang biasa sering dibawain sama Seruni kalau lagi pentas? Ada tari Denok Deblong, terus tari batik, terus sama tari garapan lainnya. Oh, luar biasa. Seminggu biasanya latihannya berapa kali? Biasanya 2, tapi kalau ada pentas bisa lebih dari 2 kali. Gitu ya. Kesannya sama teman-teman di sini, sama pengajar atau sama pengelola seperti apa sih Seruni? Ya teman-temannya seru, terus gurunya kalau ngajar tuh juga enak, semuanya tuh dikasihin gitu loh, ilmu-ilmunya gitu. Ini kan Seruni juga udah sering pentas, sudah segala macam lah ya. Ini Iya. ada nggak sih keinginan untuk mengajak teman-teman yang mungkin belum belajar nari untuk bergabung untuk ikut belajar budaya Jawa Iya, gitu? pengen banget soalnya suka lihat kayak anak muda tuh sekarang udah jarang banget yang bisa nari Jawa kan. Lagian kan ini kan juga budaya Indonesia sendiri, masa juga nggak bisa gitu. Ya aku sebagai generasi penerus bangsa ingin ngajak teman-teman gitu buat ikut latihan kayak gini juga biar mereka juga bisa gitu. Ada kesan yang paling menarik nggak sih selama belajar 5 tahun di Sanggar Greget ini? Ya selama belajar di sini saya juga banyak pengalaman nari-nari di luar kota gitu. Paling jauh kemana nih? Singapura sama Malaysia. Waduh, ini jauh banget ya Singapura sama Malaysia. Jadi belum pernah ke sana. Mungkin ada nggak sih harapan-harapan buat kakak-kakak pengajar mungkin seperti apa? Harapannya semoga Sanggar Greget ini bisa lebih menghasilkan banyak bibit-bibit generasi muda yang bisa membanggakan Indonesia. Wih, luar biasa banget. Ini masih kelas 1 SMA tapi jawabannya sudah sangat keren banget gitu. Selain tari sendiri, kalau Seruni belajar apa aja sih di sini? Alat musik mungkin atau Ya ada gamelan juga. ada gamelan? Mungkin ada spesialisasinya apa gitu alat musiknya? Atau belajar semuanya? Atau gimana? Ya biasanya nyoba satu-satu. Nyoba satu-satu. Iya. Ada kesulitan-kesulitan tertentu nggak sih selama latihan nari atau main gamelan atau gimana? Ya kesulitannya biasanya kalau gamelan itu kan banyak orang, jadi harus kompak gitu. Kadang Kadang satu persatu ikutin gitu ya? Iya, jadi agak susah. Oke, tapi Seruni masih terus bersemangat kan belajar Iya. mempelajari budaya Jawa. Kalau untuk di Semarang sendiri mungkin ada nggak sih harapan buat teman-teman masyarakat secara umum mungkin supaya bisa lebih kenal dengan budaya Jawa? Iya, kadang kan kalau misalnya ada pentas gitu yang lebih disuka masyarakat tuh yang kayak dance modern Iya. gitu ya. Nah, sedangkan yang tari Jawa-Jawa seperti ini kadang nggak dilirik gitu. Jadi kan ya harusnya masyarakat kan tahu kalau ini tuh budaya Indonesia gitu, perlu dilestarikan agar bisa membanggakan Indonesia itu sendiri. Oke, waktu itu kan Seruni udah pernah ke Singapura sama Malaysia. Ada kesan gini nggak sih? Jadi justru orang atau bangsa asing tuh jauh lebih menghargai budaya tradisional kita daripada Iya. bangsa kita sendiri. Gimana? Kalau di sana tuh lebih antusias banget ngelihat kita nari gitu daripada yang warga Indonesia sendiri gitu. Oke, tapi tetap harus tetap bersemangat untuk mengajak Iya, semua kalangan harus. lebih kenal gitu ya. Oke Iya. deh, terima kasih banyak Seruni, sukses Iya. terus untuk latihan narinya juga sekolahnya juga ya. Iya, amin. Oke pemirsa, itu tadi bincang-bincang Jihan bersama dengan salah satu siswa di Sanggar Tari Greget. Ternyata memang kita harus bersemangat ya semuanya untuk tetap menjadi bagian
dalam pelestarian kebudayaan mau di Jawa dan khususnya di Kota Semarang. Sekarang Lotte berada di depan rumah pengrajin alat musik gambus, yaitu Bapak Husni. Ayo kita langsung masuk ya. Halo Pak. Pak, Halo. dengan Pak Husni ya? Iya, betul. Pak Husni, saya Lotte dari Indonesia banget. Iya. Bapak lagi sibuk apa? Ini menyelesaikan satu pesanan gambus. Pak, boleh saya lihat proses awal dari pembuatan alat musik gambus? Iya, boleh, boleh. Jadi kita ke hutan dulu ya, karena saya mau mencari pohon-pohon yang udah ditebang. Jadi limbah, ini kan dari limbah semua. Boleh Pak, saya ikut ya. Di remaja rumah yang elok dimanja jangan dimanja. Wah, pemirsa, Lotte nggak sabar nih pengen cari kayu di hutan. Sekedar saja. Nah, ini kayu yang bagus nih. Kenapa harus kayu ini Pak? Yang penting panjangnya 120 paling itu minimal. Kalau proses selanjutnya apa Pak? Proses selanjutnya ini akan saya bentuk di hutan ini. Jadi yang saya bawa itu udah setengah jadi, yang saya bawa ke tempat ke bengkel saya. Boleh saya lihat yang sudah setengah ini? Boleh. Ini biar di sini aja dulu ya. Ya. Nah, ini yang bentuk setengah jadi. Ini udah setengah jadi. Iya. Ini garis-garis apa? Nah, ini pola. Jadi polanya juga saya langsung bikin di hutan. Nah, terus masalah kepalanya ini kan semua yang saya bikin itu tidak ada yang sama. Jadi konsep saya bikin ini melihat tekstur kayunya. Jadi tidak akan mengganggu tekstur kayu. Seandainya di sini ada pecahan, saya ikutin pecahan ini. Ya seperti itu. Tapi ini masih berat ya Pak? Masih berat karena ini kan belum dibolongin habis, belum ditata habis gitu. Kalau ini ukuran besar, sedang atau kecil? Kalau ini ukuran standar saya. Standar. Nah, standar untuk dimainkan ya seperti ini. Karena soundnya standar ya. Kalau yang kecil ini ya soundnya agak kurang menarik gitu, kurang bagus ya. Terlalu besar juga kurang bagus. Jadi ini standar ukuran seperti ini. Ya udah Pak, kita ke dalam ya. Oke, yuk. Wake up at the crack of dawn, waiting for you on the phone. Mirror, mirror, what will be? I feel that love is killing me. Nah, ini bentuk yang setengah jadi yang saya kerja, masih senang saya kerja. Jadi kerjaan semua sendiri? Sendiri. Dari pengambilan, menyeleksi pohon sampai jadi, sampai dimainkan saya sendiri. Bapak udah berapa lama jadi pembuat musik gambus? Sekitar 2 tahun. Dan mungkin udah ratusan yang saya bikin. Kenapa harus pakai pohon limbah? Kenapa nggak pakai pohon biasa? Karena misi saya sebetulnya yang bikin ini, saya mau menunjukkan bahwa limbah itu punya nilai yang sangat tinggi kalau kita bisa memproduksinya dan mengemasnya begitu ya. Boleh Pak saya lihat Bapak memahat lagi? Boleh. Nah, caranya itu. Nah, ini pembikinan body akustik dia tuh di sekitar sini. Jadi suaranya ditentukan dari tebal tipisnya yang saya pahat ini. Ini harus setipis apa? Nah, kalau tipis ya lebih baik bunyinya lebih bagus gitu, lebih sempurna gitu. Kalau tebal ya agak kurang sempurna dari suaranya. Pak, boleh ajarin saya pahat? Boleh. Boleh. Pak, kalau proses yang paling sulit apa ya? Yang paling sulit dalam saya membuat gambus ini adalah masalah variasi gambusnya. Karena tidak punya konsep khusus gitu. Jadi spontanitas. Jadi apapun yang saya tempel ya seperti ini. Ini adalah atap sirap ya, atap sirap buat rumah gitu.
Oh iya, kira-kira proses sampai sudah jadi? Sampai jadi Butuh berapa lama, Pak? kira-kira 4 hari. 4 hari? 4 hari itu Oh. kerjaan santai. Yang paling lama adalah masa lem. Jadi tempelan lem itu harus dipres. Jadi itu membutuhkan waktu 1 hari di lem. Ini ada. Nah ini adalah nilon-nilon. Ini adalah nilon limbah. Limbah juga. Ini khusus limbah? Nah, limbah juga yang saya temukan di pantai-pantai yang ada di Tumin. Oh ya Pak, kalau senar ini bisa lebih dari 8? Bisa. Pak, apa bedanya dari tiap senar tersebut? Senar 3, senar 4, double itu sampai senar 5, 6 itu tidak ada beda ya. Seperti kan tapi yang jelas kurang nada gitu. Jadi nadanya kalau 4 kan bisa melebihi itu ya jalannya. Jadi tidak terbatas gitu ya nada-nadanya. Oke Pak, boleh kita dong dimainkan ya? Boleh. Unik ya pemirsa, ternyata hanya dari limbah kayu yang tidak terpakai bisa menghasilkan alunan musik khas Belitung yang indah di tangan Pausni. Kalau nak nyaman, kita harus bergawe. Artinya apa itu Pak? Artinya kalau kita mau hidup enak, kita harus kerja. Yaudah Pak, saya pamit dulu ya, saya mau ke tempat selanjutnya. Terima kasih Pak. Terima kasih sama-sama. Ya. Kedatangannya di Baru Begadung. Terima kasih Pak. Yaudah pemirsa, alat musik gambus Indonesia banget. Udah bener belum Mbak mainnya? Salah Mbak. Jadi dalam memainkan gamelan kita juga harus pelan-pelan, Oh, gitu ada ya. temponya juga. Pakai perasaan juga Iya, ya. pakai perasaan juga. Jadi nggak asal pukul bisa bunyi. Oke, makasih banget. Ini dengan Mbak siapa nih? Saya dengan Mbak Karisma. Oke, Karisma ya. Dan ternyata pemirsa main gamelan itu nggak gampang. Dan tentunya kalau main gamelan aja nggak gampang, otomatis nari juga sesuatu yang emang harus dipelajarin banget ya. Dan ini Mbak Karisma adalah salah seorang pengajar dari Sanggar Tari Greget. Mbak, kita boleh dong ya ngobrol-ngobrol, tanya-tanya tentang pengalaman mengajarnya Mbak Karisma di Sanggar Tari ini. Mbak Boleh. Karisma bergabung dengan Sanggar Tari Greget sudah berapa lama nih? Saya pertama kali masuk di Sanggar Greget sebagai murid. Waktu itu masih kelas 5 SD. Kelas 5 SD? 5 SD sudah diajak mama Wow. untuk mendaftar di Sanggar Greget Semarang. Terus sudah mulai latihan dari basic-basicnya, menari itu seperti apa. Lalu berkembang menjadi passion. Waduh, keren. Jadi passion. Terus akhirnya sampai sekarang menjadi pelatih di Sanggar Greget Semarang. Luar biasa. Jadi total dari pertama kali bergabung sampai sekarang berapa tahun ini, Mbak? Berarti sudah hampir 10 tahun. 10 tahun. 10 tahun di Greget. Oke, dan dikasih kepercayaan untuk mengajar sudah berapa lama? Saya mengajar baru 3 tahun terakhir ini ya. 3 tahun itu baru ya? Iya. Oke, baik. Biasanya ngajar apa aja sih Mbak Karisma di sini? Tarian? Tarian Jawa kreasi ya. Terus juga ada tari klasik juga, gambyong, tari golek juga ada di sini. Tari bedoyo juga diajarkan di sini. Banyak ya Mbak ya ternyata ya? Iya. Biasanya ngajar di jenjang atau usia berapa aja sih? Kalau saya yang paling kecil pernah mengajar anak playgroup. Playgroup itu udah diajarin Iya, nari? playgroup TK itu sudah diajarkan menari. Tapi ya tariannya mudah, tari Jawa kreasi Semarangan. Dan itu ya anak-anaknya juga mut-mutan kan ya Mbak ya, Iya, nggak betul. nggak yang
2 jam itu intensif latihan, tapi pasti mereka lari-lari. Ada ngambeknya juga ya? Ngambek juga, nangis. Itu hambatannya sih. Oke, itu tadi yang paling kecil adalah anak usia playgroup. Mungkin yang paling dewasa nih umurnya berapa? Dewasa pernah punya murid kerja juga ada yang udah Berarti kerja. lebih tua. Iya, lebih tua. Oke. Kadang kita kalau mau menyalahkan gerakannya juga nggak enak. Radionya ewuh gitu. Iya, ewuh. Kan lebih tua juga. Bahasanya juga beda dalam mengajar anak playgroup dengan yang lebih tua kan lebih halus yang lebih tua. Terus soal kesan dan pesan sepanjang 3 tahun menjadi pengajar di Greget ini seperti apa, Mbak? Kesan dan pesan. Kesannya sih senang banget, banyak banget pengalaman yang saya dapat. Contohnya berhadapan dengan orang-orang banyak kan sifatnya beda-beda ya Mbak ya. Jadi kita menambah pengalaman bagaimana menghadapi anak kecil. Jadi sekali pakai musik latihan nari nanti mainan dulu Lama kayak gitu. mainannya. Iya, lebih lama mainannya. Oke. Kayak gitu. Kalau pesan-pesannya sih ya semoga lebih banyak anak-anak yang meneruskan budaya menari ini. Ya mudah-mudahan ya. Iya. Mbak, ada nggak sih pengalaman yang paling entah unik, entah ngeselin banget, entah apa yang paling diinget ketika mengajar jadi seorang pengajar tari di Greget? Untuk saat ini sih yang paling ngeselin, mulai curhat ya. Boleh. Gimana nih? Nanti kalau diajarin besoknya lupa. Oh gitu ya? Ya itu yang paling ngeselin. Kalau enggak besoknya nggak berangkat, apalagi kalau bikin posisi kan harus semuanya Lengkap ada ya, bikin pola lantai. Besoknya berangkat, yang ini jadi nggak berangkat, yang ini berangkat, Bolong-bolong yang ini dong nggak berangkat. berarti. Iya makanya nerangin ulang lagi kayak gitu. Tapi ya gimana kan demi anak-anak juga biar pinter menarinya. Jadi kita sebagai pelatih memang harus. Oke. Lalu untuk anak-anak didikannya nih sudah melakukan pentas kemana aja sih? Anak didiknya. Untuk Yang anak diajarin sama didiknya Karisma di ya khususnya? sudah ada yang di Malaysia. Untuk acara Mata Fair itu sudah ada. Terus untuk yang anak kecil-kecil sudah pernah pentas di Jakarta. Ya di TMII di panggung Ojo Dumeh. Nah itu mereka melakukan drama tari di situ. Ya sangat apresiasi banget sih. Kebanggaan apa sih yang berhasil didapatkan oleh seorang Karisma ketika menjadi seorang pengajar tari? Kebanggaan. Anak-anaknya bisa nari, bisa hafal, menari dengan tersenyum, mendapatkan tepuk tangan dari penonton itu sangat-sangat luar biasa menurut saya. Aduh, oke, dengarnya seru banget. Kalau untuk kita menuju ke kota Semarang, kalau melihat kondisi kesenian tari di kota Semarang, kayak gimana sih Mbak? Kemajuan. Apakah belum banyak yang antusias atau gimana? Ya mungkin sudah banyak yang antusias, tapi tidak tahu gimana caranya buat berapresiasi itu. Kan kalau di Greget setiap 6 bulan sekali pasti ada pementasan yang disebut dengan penyajian. Nah di situ kan rutin gitu? Iya rutin, memang diadakan oleh Sanggar Greget Semarang. Biar anak-anak kecil tuh terbiasa pentas di depan umum tuh seperti apa, kayak gitu. Menambah jam terbang juga, jadi bisa tahu gimana sih kalau nari di depan penonton banyak, harus senyum, harus hafal, harus menggunakan kostum dengan make up yang full, kayak gitu. Oke, Mbak, kalau untuk warga Semarang sendiri seberapa jauh sih ketertarikan mereka untuk minimal menjadi penonton lah, nggak harus bergabung? Apakah mereka sudah apresiatif terhadap pementasan-pementasan yang ada atau gimana? Kalau boleh membandingkan dengan penonton luar negeri itu sangat jauh berbeda tanggapannya, ya drastis banget. Jadi saya yang sudah pernah, alhamdulillah sudah pernah pentas di luar negeri walaupun sekali 2 kali, tapi bisa membedakan bagaimana tanggapan mereka terhadap kesenian mereka sendiri padahal kan ya Mbak ya. Jadi di luar negeri itu kalau kita pentas mereka sangat antusias. Minimal ngajak foto bareng atau mereka ngevideo full atau penontonnya itu banyak. Jadi beda, tepuk tangannya juga beda dengan penonton dari Indonesia khususnya Semarang kayak gitu. Oke Mbak, kalau soal tarian Semarang sendiri, apa sih keunikannya tarian Semarang dibandingkan mungkin tarian daerah-daerah lain seperti apa?
Untuk tarian khas Kota Semarang itu yang membedakan musiknya menggunakan gambang, makanya disebut dengan gambang Semarang. Juga basic geraknya itu beda, bagaimana mendaknya, bagaimana geol, bokongnya itu beda banget dengan tarian Betawi. Nah itu beda banget. Itu karakteristik dari tarian-tarian Semarang. Keunggulannya apa nih? Keunggulannya yaitu musiknya ada gambangnya, terus geraknya juga beda, kelincahannya itu beda. Kelincahannya seperti apa yang Mbak kalau? Ya lagunya kan rancak gitu kan Mbak, kalau Deno Deblong itu. Lebih apa nih? Lebih ngebeat, lebih atau ngebeat. lebih ngebeat gitu ya. Terus tariannya itu memang dibawakan dengan kemolekan. Waduh. Kemolekan para penarinya itu, jadi kesannya itu tuh centil-centil gemesin gitu. Aduh, centil-centil gemesin ya, kayak Mbak Karisma dong ya. Oke, pasti yang pasti tarian khas Kota Semarang memang punya keunikan tersendiri, ciri khas tersendiri gitu ya. Bangga banget Mbak jadi seorang penari dari Kota Semarang? Bangga. Bangga ya? Bangga sekali. Bangga sekali. Oke, begitu. Kata bangga ini menutup dengan manis dialog kita kali ini begitu pemirsa, karena memang ternyata setiap daerah tentunya punya keunikan tersendiri, dan Semarang memang ya tadi seperti yang sudah diceritakan oleh Mbak Karisma, centil-centil ngegemesin gitu ya. Mudah-mudahan tarian khas Kota Semarang bisa terus dilestarikan oleh generasi-generasi muda. Terima kasih Mbak Karisma, sukses terus untuk ngajar tarinya. Iya. Semangat terus, jangan kesel. Oke, baik. Itu tadi pemirsa bincang-bincang saya dengan salah satu pengajar di Sanggar Tari Greget. Kita ikutin terus Semarang Kutoni Dewe selanjutnya. Iya, mumpung ini cuaca lagi hujan, kebetulan Bapak punya alat musik. Nah ini alat musiknya seruling, ini karinding. Ini pertamanya ada alat musik, memang bisa dikatakan udah 500 tahun silam. Ini alat musik Jawa Barat. Apa Pak alat musiknya? Ini alat musiknya karinding, ya. Iya. Cara mainkan mana Pak? Caranya begini, ini tempelkan di mulut ya, ngatur rongga mulut atau narik napas langsung ini. Kalau ini Pak bikin sendiri atau beli? Ini bikin. Jadi ini bahannya bisa prosesnya lama nih, sampai 3 tahun. Mulai kita nebang, dijemur, terus dijemur ditaruh di atas tungku. Permisa Indonesia banget. Alat musik karinding ini dulunya digunakan sebagai alat untuk mengusir hama di sawah. Dan alat musik ini menjadi alat musik dari zaman leluhur. Nah kalau ini suling ini bahannya bambu tamiang, kalau ini bambu gombong, ya bambu gombong juga sejenis bahan rantai ini juga. Nah, kalau ini seruling ada lubangnya 4, ya bisa juga buat seni Sunda juga, musik Sunda. Cara memainkannya pengen tahu, lihat seperti gini ya. Nah, tadi ya. Pemirsa Indonesia banget, berikut kita lihat penampilan Lloyd yang belajar memainkan alat musik suling khas dari Kampung Naga. Let's go! Ya, tiup pasti ya, bisa sedikit. Nah, gitu. Terus udah bunyi gitu, ini dibuka. Nah, itu selalu ya ditiup sini. Ya. Ya dibunyikan, ini lepas dulu. Pertama kayak tadi. Ini ya. Ya. Nah, itu kan penting bunyi. Jadi yang ngatur napas kita jangan terlalu keras atau kencang, alon mengeluarkan tiupannya gitu kan.
itu nyanyiannya. Kalau dinyanyikan seperti ini, calik dina bang barung ngantos anu ngalangkung sedih mana nanguyung ngantos sang panutan sumping. Itu seperti itu arahnya. Iya, itu kantun tugasnya mah itu. Pemirsa Indonesia Banget, berwisata ke kota Bandung gak hanya sekedar wisata alam, berbelanja atau kuliner. Sekarang saatnya lo menambah rasa cinta akan budaya Indonesia di Saung Angklung, Mang Ujo. Ikuti perjalanan Lota ya. Sekarang Lota mau ketemu dia. Kita langsung masuk yuk. Halo, sore. Pemirsa Indonesia Banget, sebelum kita masuk ke Saung Angklung Ijo, kita harus beli tiket dulu ya. Mas, saya mau satu tiket ya? Boleh. Berapa sih? 60.000. Oh, 60.000. Oh, pas uangnya. Makasih. Hitung dulu ya. Uangnya pas, terima kasih buat acaranya. Ya, makasih. Sebagai tanda masuk dan souvenir. Selamat datang di Saung Angklung Ijo. Terima kasih. Wah, dapat souvenir juga. Hai, Teh Keti. Apa kabar? Baik. Iya. Teh Keti, mau tanya ini tempatnya seperti apa sih? Wah, untuk ngobrol lebih banyak lagi, kita aja ke belakang yuk. Yuk. Oke. Saung Angklung ini adalah sebuah lokasi wisata yang tepat di mana tarian tradisional dan permainan angklung membaur dalam suasana riang gembira. Jadi, ini bisa jadi salah satu alternatif untuk tempat hiburan keluarga, pemirsa. Teh Keti, acaranya udah mulai ya? Saya telat ya? Enggak. Kalau ini pertunjukan yang kedua, Lota nanti pertunjukan yang ketiga. Nah, gitu. Teh Keti, tempat ini kenapa dinamakan Saung Angklung Ujo? Kalau Ujo itu adalah pendiri dan pemilik Saung Angklungnya semenjak tahun 66. 1966, benar sekali. Jadi tempat ini ada dari tahun 1966? Benar sekali. Tapi kenapa alat musik dipilih angklung ya? Angklung karena kebetulan Pak Ujo itu sendiri adalah murid dari Bapak Angklung Dunia pada Eng Sutigna yang mendiatoniskan angklung. Tapi Pak Ujo ingin lebih melestarikan angklung tradisionalnya gitu. Tapi sekarang kita menuju ke mana nih? Kita akan langsung lihat pembuatan angklungnya. Ayo. I know that we are upside down. Oh iya, tempat ini juga satu-satunya tempat yang menjadi pusat dari kesenian angklung dan juga memproduksi angklung loh pemirsa. Makanya Lota sekarang mau belajar cara membuat angklung. Still draw the blinds. Don't dull the sparkle in your eyes. I know that we were made to. Wah pemirsa, menarik sekali ya pembuatan angklungnya. Ini pertama kali Lota belajar membuat angklung pemirsa. Dan menurut Lota, dari proses pembuatan angklung ini, yang paling sulit adalah saat pembuatan nada. Karena ini memerlukan insting dan juga pendengaran yang baik agar nada angklung sama dengan tuner. Stay the night. Doesn't mean we're bound for life. So. Saya pergi dulu ya. Saya pamit ya. Terima kasih atas informasi. Ya, gimana tadi pembuatan angklungnya? Seru banget dan kayaknya aku bisa juga, tapi lumayan Bagus. susah sih. Karena harus main pakai feeling, tapi aku kan nggak bisa main pakai feeling. Nah, ngomong-ngomong soal feeling, sekarang udah nggak mesti pakai feeling lagi karena udah waktunya Lota untuk nyaksikan, merasakan, juga ikut nyanyi bersama di pertunjukannya. Nyanyi? Iya dong. Suara aku kan terlalu bagus. Nggak apa-apa, kan gabung sama yang lain ya. Yang pasti nggak akan kalah seru. Untuk itu, siap nonton pertunjukan? Siap. Ayo, kita ke sebelah sana yuk. Nah pemirsa, pertunjukan pertama yang akan Lota saksikan adalah demonstrasi wayang golek. Lama pertunjukan ini sekitar 10-15 menit. Pertunjukan yang sederhana namun dapat membuat kita tertawa oleh dialog kocak sang dalang.
ada performance kedua, yaitu namanya Helaran. Helaran ini adalah ritual dalam melangsungkan syukuran, biasanya untuk anak yang baru disunat ataupun saat upacara panen padi. Pertunjukan lainnya yang dipentaskan di tempat wisata ini adalah tari topeng. Lotte sangat kagum melihat gerakan yang luas dari anak-anak ini, pemirsa. Tari topeng kebetulan juga ada atau mirip tarian Jaipong. Dulu Lotte juga pernah belajar tarian Jaipong, jadi agak tahu. Setelah tari topeng, Lotte disuguhkan oleh permainan angklung yang indah, yaitu arumba dan angklung mini. Mereka lucu banget. Teman-teman sudah pernah main angklung? Wah, seru banget. Sekarang kita akan main angklung bersama. Yeay! Setelah semua pertunjukan dipentaskan, tiba saatnya yang Lotte tunggu-tunggu, di mana para pengunjung diajak untuk bermain angklung bersama dengan para performer. Lotte udah gak sabar untuk main angklung nih, pemirsa. Excited banget. Seingat aku, seperti Pak Ahmad bilang tadi, tangan kanan harus di bawah dan tangan kiri harus di atas. Seperti ini. Bisa Pak, sudah pernah main ini belum? Udah bisa kayaknya. Sudah bisa? Iya. Oh, you great. That's instrument. So, ladies and gentlemen, in this video. Setelah musik berjalan, Lotte mulai merasakan menjadi pemain orkestra di tengah-tengah kesenian Sunda yang menawan ini nih, pemirsa. Rasanya Lotte sudah mulai jago nih memainkannya. Setelah puas bermain angklung, para pengunjung diundang maju ke depan untuk menari bersama. Lotte pun langsung ditarik oleh anak kecil untuk menari bersama. Wah, rasanya Lotte seperti kembali ke masa kecil, bisa menari bebas dan riang seperti ini. Saat itu pun Lotte langsung berterima kasih. Berterima kasih atas dedikasi Mang Ujo untuk melestarikan dan mengangkat eksistensi alat musik angklung. Dan pengalaman ini benar-benar tidak akan Lotte lupakan. Hey pemirsa Indonesia banget, pertunjukan tadi udah selesai. Aduh, Lotte sedih karena pertunjukan tadi seru banget. Kita belajar main angklung dan tari bersama, pokoknya seru banget. Terima kasih semuanya. Makasih. Dah. Saung angklung Bang Ujo, Indonesia banget. Oke pemirsa, dan kali ini saya sudah bersama dengan salah satu pengelola dari Sanggar Tari Greget Semarang. Kita akan ngobrol-ngobrol dan berkenalan lebih jauh nih tentang seperti apa sih Sanggar Tari Greget Semarang. Dan ini sudah ada Mbak siapa nih, boleh dong kenalan?
Nama saya Mutia. Oke, Mbak Mutia. Mbak Mutia, ngomongin soal sanggar tari greget ya, ini emang benar-benar greget banget gitu. Nah, kapan sih pertama kali greget ini berdiri? Jadi sejarahnya dulu sebelum bernama Sanggar Greget itu ada namanya Sanggar Greget Wilang. Oke, itu namanya dulu Wilang ya. Sanggar Greget itu berdiri dari tahun 1992. Ya, didirikan oleh Pak Yoyo Bambang Priambodo. Nah, beliau itu merupakan pendirinya. Jadi Sanggar Greget itu bermula ketika jadi gedungnya dulu bermula seperti ini, ya masih plesteran gitu biasa, di bawah sederhana. Terus setelah itu berkembang maju jadi seperti sampai sekarang ini. Berarti kalau sampai sekarang usianya udah berapa tuh kalau dari? Berapa coba? Dari 92 sampai 2015. Luar biasa banget, sekitar 23 tahun ya. Luar biasa banget. Oke. Dan kalau sekarang ini ya, kan itu tadi mengalami perkembangan yang luar biasa. Ada apa aja sih di dalam sanggar ini? Kalau Jihan sih ngeliatnya ada banyak banget, ada segala alat musik, ada teman-teman ada segala macam, ada apa aja Mbak? Iya, di Greget ini ada alat musik berupa gamelan, kemudian ada kostum-kostumnya juga lengkap, seluruh Indonesia juga, Nusantara. Iya, karena kita juga sering menangani untuk kostum adat dari seluruh provinsi di Indonesia. Itu, terus untuk tarian-tariannya juga. Apa itu artinya juga tari yang dilatih di sini juga emang dari seluruh Nusantara atau gimana? Oh iya, pastinya, karena juga materi yang kita ajarkan ke murid-murid itu juga tarian yang mewakili seluruh Indonesia, Nusantara. Yang pasti gitu. Untuk kota Semarang juga yang paling ini yang paling latihan gitu ya. Oke, baik. Kalau untuk mungkin manajemennya sendiri dari Sanggar Greget terdiri dari berapa orang dan kira-kira seperti apa? Oh iya, jadi Sanggar Greget itu memang unik ya, ada 3 biro. Jadi satu ada biro pendidikan, itu yang memang menangani khusus pendidikan. Jadi dia itu ada kurikulumnya. Nah, kurikulum itu dipakai sama seperti di sekolahan. Jadi ada UTS-nya, ada UAS-nya juga, sama seperti sekolah, ada ujiannya. Nah, itu memang ada dari kelas pemula, nanti maju tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3 sampai tingkat 4. Itu yang untuk kelompok anak. Nah, setelah itu di wisuda nanti. Ada wisudanya nanti juga pakai kuliah juga ya? pakai samir juga. Nah, setelah itu lanjut ke kelompok dewasa. Nah, kelompok dewasa juga ada kelompok dewasa tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4. Nanti lanjut lagi wisuda. Oke, jadi benar-benar ada jenjangnya juga, berproses. Ada jenjangnya, gitu ya. ya. Kurikulumnya, materinya juga bervariasi, yaitu dimasukkan dari tari-tarian Nusantara tadi itu, ya. Terus nanti ada juga materi karawitan juga, jadi anak-anak juga latihan untuk musiknya. Kemudian untuk biro selanjutnya, yang kedua ada biro apresiasi. Nah, biro apresiasi itu tugasnya adalah untuk membuat event-event yang bersifat internal. Jadi untuk penyajian juga itu diadakan selama 2 kali dalam 1 tahun. Itu penyajian yang semester genap, nanti ada yang di dalam kota, ganjil di luar kota gitu. Iya, jadi kayak kemarin juga di Jakarta. Terus nanti di Semarang gitu, pindah-pindah. Untuk melatih kreativitas melatih juga. Itu dari anak-anak yang TK sampai yang dewasa itu naik bis bareng-bareng ke Jakarta, ke TMI kemarin. Banget ya. Iya, terus ke Solo juga di Taman Budaya Jawa Tengah. Kemudian tempat-tempat lainnya juga, sempat di Bali juga itu. Udah jalan-jalan nih kemana-mana. Jalan-jalan. Terus yang terakhir ada biro. Iya, yang ketiga itu ada biro jasa. Nah, biro jasa itu menangani seperti pentas-pentas. Jadi kalau mau minta job nanti hubungannya ke biro jasa. Jadi untuk ngehandle teman-teman, oke, kamu jadi penari. Nah, besok ya berangkat, terus latihan dulu kayak gitu. Oke, komplit banget ya. Iya, komplit banget. Kalau untuk pengajarnya maupun siswanya, pengajarnya dulu ada berapa sih totalnya, Mbak? Untuk pengajarnya itu ada 15 orang. Itu diambil dari teman-teman greget juga. Jadi dulu yang jadi siswa nanti naik dulu jadi asisten, diangkat asisten pelatih dulu, baru nanti
setelah masa berapa tahun nanti diangkat jadi pelatihnya. Semacam alumnusnya gitu ya, Oh, terus iya. ngajar gitu ya. Kalau untuk siswanya sendiri sekarang totalnya mencapai berapa sih? Kalau siswanya itu 150 siswa. 150 Iya. dari berbagai jenjang itu. Iya, dari TK sampai yang dewasa yang udah kuliah gitu. Luar biasa banget ya. Oke, tadi seputar manajemen dan juga istilahnya sumber daya manusianya. Ini geser ke tentang kostum ya. Tadi Jihan sempat melihat ada berbagai macam kostum warna-warni juga. Mungkin boleh dong Mbak diceritain mungkin untuk yang khusus Kota Semarang ada nggak sih karakter kostum khusus yang memang itu menggambarkan tuh Semarang banget gitu? Oke, kalau Semarang itu kan pastinya punya batik Semarangan. Ya. Ya, itu jariknya kita pakai. Nah, itu kan motifnya khusus banget Semarangan gitu. Itu biasanya kita pakai waktu di tari Denok Deblong. Ya, tadi. Terus ada tari batik juga, batik Semarangan itu juga dipakai. Terus pakainya kebaya juga. Kebayanya ya bisa dilihat di situ banyak sekali. Ada berbagai Iya, berbagai ya. macam warna, mencolok juga warnanya kalau Semarang memang. Emang karakternya gitu ya, warnanya iya, mencolok. kuat gitu ya. Kuat gitu. Oke. Terus ya untuk riasnya juga memang apa ya? Iya, rias cantik gitu. Oh, rias cantik ya. Rias Aduh. cantik. Orang Semarang cantik-cantik berarti Iya. ya. Terus kalau untuk rambut. Untuk tatanan rambut ya itu untuk pakai cepolnya juga, terus pakai ada hiasannya, mahkota, terus ada jurainya juga. Oke, itu ada menggambarkan sesuatu atau ada makna filosofis dari atas sampai bawah yang beda-beda itu nggak sih, Mbak? Iya, tentunya ini percampuran akulturasi budaya. Iya, jadi Semarang kan ada budaya-budaya lain yang masuk ya. Ada budaya Cina, Arab, dan juga Jawa tentunya sebagai pribumi. Nah, kalau itu mereka akulturasi jadinya yaitu kostumnya. Perpaduan Kota Semarang tuh hasilnya perpaduan. seperti itu dari akulturasi ketiga budaya itu ya. Iya. Luar biasa cantik-cantik banget. Oke Mbak Mutia, ngomong-ngomong nih belakangan aku ngeliat ya ada yang lagi latihan ini. Aku tuh kepengen banget Bu anakku diajarin yang namanya nari Boleh kayak gitu banget. sama ini masternya langsung kan ya. Boleh ya Mbak diajarin? Boleh banget, boleh banget. Sana Ya. yuk. Oke. Tempat penari kian kemari, jalan berlenggang aduh, langkah gayanya menurut suara irama gambang, sambil bernyanyi jongkok berdiri, kaki melintang senyum. Itulah dia malam gembira, tari berdendang, bersukaria, gelak tertawa semua orang, karena hati tertarik gerak-gerik si tukang kendang. Empat penari membikin hati menjadi senang aduh, itulah dia malam gembira Gambang Semarang. Bersukaria, gelak tertawa semua orang, karena hati tertarik gerak-gerik si tukang kendang. Empat penari kian kemari, jalan berlenggang aduh, langkah gayanya menurut. Pemirsa, selain membuat gula aren, Pak Osit juga menjaga Jack untuk bersantai memainkan alat musik tradisional setempat. Hayo pemirsa, Jack ingin tahu ini. Itu sebenarnya.
Ya itu alat musik saya itu tempat saya main di sini. Di sini? Iya. Boleh dengar? Bisa. Oh, bagus. Di sini, Pak? Iya, di sini tuh. Oke. Silakan. Apa namanya lagi? Ini celempung. Cilempung? Ya. Dari bahan apa? Dari bahan bambu. Bambu, pemirsa. Pemirsa, alat musik ini namanya cilempung. Terbuat dari bambu yang besar, menyerupai gendang dengan penutup karet pada kedua sisinya. Masing-masing bambu menghasilkan nada dan suara yang berbeda. Wah, unik banget pemirsa. Nah, nyobain pengen dengar suaranya dari lagu. Iya. Nah. Tradisional. Silakan mau nyoba? Ya. Mau banget. Ya. Ok, vediamo un pochettino com'è. Ini seperti main piano, ini piano, ini drum. Ya. Ini. Ya. Drum besar. Pengalaman ini tak terlupakan bagi Jack pemirsa. Keragaman kehidupan sosial, keindahan alam serta budaya yang kaya membuat Jack semakin cinta akan Indonesia. Akhirnya Jacob bisa pemirsa memainkan alat musik celempung yang unik ini. Seru banget pemirsa datang di sini di Kampung Senyum dan juga bisa lihat bagaimana cara untuk buat gula aren dan juga ya di sini benar-benar karena ini nama Kampung Senyum benar. Di sini datang senyum terus dan relax. Makasih banyak Pak untuk kesempatan ini untuk kenal juga sama Anda dan lihat semua ini. Ya. Gak terasa, waktu sudah malam pemirsa. Kini waktunya Cedric bersantai sejenak melepas kepenatan. Kang Arkang, mau kemana nih? Mau main angklung di kelurahan. Angklung Iya. apa ya? Ini kesenian Baduy. Alat musik? Iya. Waduh, boleh minta main di sini nggak? Boleh. Aku mau lihat Boleh. ya. Boleh. Ayo silakan masuk, Kang. Silakan masuk. Duduk. Nah, Kang ini namanya apa ya? Angklung. Angklung. Bedanya sama angklung Sunda apa nih? Kalau angklung Baduy khususnya gini, bambunya aja udah beda ya. Kalau angklung Sunda kan bisa bambu yang hitam, tapi kalau angklung Baduy ini harus bambu yang seperti ini. Sangat unik. Terus ini kenapa ada bunga-bunga nih, Kang? Ini namanya kalau orang sini mah kembangnya ya, kembang angklung ini kan kalau misalkan dibuka ini kan dibukanya pas penanaman padi. Ini setiap tahun harus diganti. Oke, kenapa tuh? Ya mungkin karena tradisi di sini seperti itu gitu. Baik, kalau bukan tradisi ya. Iya. Kang, ajarin dong cara mainnya gimana? Ya hayu semuanya seperti ini nih. Kalau angklung kan gini nih. Kang, Cedric boleh pegang nggak? Cedric pengen coba main. Boleh, coba aja ya. Wah, sangat unik pemirsa. Jadi satu angklung itu berupa satu nada ya, Kang? Iya. Oke, Kak, ya sudah deh. Terima kasih banyak
Oke ya, salam greget. Set. Oke. Greget. Bye. Ih, di luar biasa ya. Terima kasih ya. Dadah. Oke pemirsa, itu tadi jalan-jalan Jihan hari ini dari Sanggar Tari Greget Semarang yang ternyata emang top dan greget banget, karena tadi di sini kita sudah langsung menyaksikan seperti apa proses berkarya mereka sampai nanti akhirnya akan dipentaskan begitu ya. Ternyata luar biasa banget. Dan tentunya jangan lewatkan Semarang Kuto Dewe, karena kita masih akan terus menampilkan dan mengulik apa saja sih hal-hal menarik dari Kota Semarang. Dan akhir kata, saya Janayu beserta segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah. Gambang ilang samar atiku ora sumelang ora